Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Yahya Alfian. Saya dari Universitas Indah Pasar PGRI. Saya itu pada saat ini semester 8 dengan NPM 22115500045. Saya di sini pada video ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan. Pada slide ini, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya alam ini juga dapat berupa benda hidup maupun benda tidak hidup yang memiliki sebuah nilai guna. Benda hidup maupun benda yang mati yang memiliki value atau nilai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, mau dari sehari-hari atau kebutuhan hidup lainnya. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Saya akan menjelaskan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dulu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui maksudnya itu merupakan kekayaan alam yang dapat tersedia atau dipulihkan dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat, baik melalui proses alami maupun campur tangan manusia. Itu bisa contohnya air, udara, tumbuhan seperti pohon, padi, jagung, dan lain-lain. Ada juga hewan seperti sapi, ayam, dan ikan yang sudah banyak orang ternak. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui ini di alam sumber dayanya jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat setelah digunakan atau dieksploitasi. Contohnya itu batu bara, minyak bumi, gas alam, dan logam mulia seperti emas, nikel, atau maupun timah. Kemudian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam biotik adalah segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga keberlangsungan ekosistem. Contohnya ya seperti tadi sapi, ayam, ikan, maupun seperti padi atau bahkan bisa buah. Contohnya ya buah mangga atau buah durian yang saya nggak suka. Yang kedua itu ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya segala sesuatu yang berasal dari alam dan bukan dari makhluk hidup. Contohnya itu seperti air, tanah, maupun matahari, logam, batuan, atau yang lain-lainnya. Pada slide ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti sumber daya alam yang ada di alam dan tidak hasil tambang yang bisa recover atau bisa pulih dalam waktu relatif singkat. Contohnya pada seperti di gambar ada gambar hewan seperti ayam
yang banyak diternak oleh manusia. Yang kedua, di foto sebelahnya itu ada tumbuhan bunga matahari dan kondisi hutan itu bisa pulih, walaupun kemungkinan kalau hutan agak cukup lama untuk pulih. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini itu merupakan biasanya hasil tambang, atau kita harus mengeruk tanah dulu untuk mencari sumber daya alam ini, yang dimana sumber daya alam ini akan sewaktu-waktu akan habis. Contohnya yaitu minyak, logam mulia, nikel, dan batu bara. Pentingnya menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Pada poin pertama yaitu tentang sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan dan pembangunan. Kenapa sih sumber daya alam itu sangat penting bagi kehidupan dan pembangunan? Karena menjadi dasar keberlangsungan hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, udara, maupun energi, serta menjadi bahan baku untuk menjadikan sebagai industri dan infrastruktur. Pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan ini juga krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Poin kedua, kerusakan lingkungan seperti pencemaran, penebangan hutan, dan eksploitasi tambang secara berlebihan menyebabkan bencana dan kerugian jangka panjang. Kerusakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan manusia hingga stabilitas ekosistem dan ekonomi. Kemudian di poin ketiga, perlunya prinsip pembangunan berkelanjutan memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Ini menjadi sangat penting karena sumber daya alam sangat terbatas dan kebutuhan manusia akan terus meningkat. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara sumber daya untuk masa depan dan sumber daya untuk saat ini. Makanya harus dilestarikan atau pelestarikan sumber daya alam untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang juga dapat merasakan dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, saatnya kita masuk waktunya kuis. Sesi kuis. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Apakah A, barang-barang yang dijual pasar? Apakah B, segala sesuatu yang dibuat oleh manusia? Apakah C, segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia? Apakah yang D, benda yang tidak memiliki nilai guna? 3, 2, 1. Jawabannya C, segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pertanyaan kedua, berikut ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apakah A, minyak bumi? Apakah B, batu bara? Apakah C, udara? Apakah D, emas? 3, 2, 1. Selamat yang menjawab C, itu benar. Pertanyaan ketiga, contoh sumber daya alam hayati ataupun biotik adalah
Apakah A. batu bara dan emas? Apakah B. tumbuhan dan hewan? Apakah C. tanah dan air? Apakah D. logam dan pasir? 3, 2, 1. Jawabannya B. tumbuhan dan hewan. Pertanyaan keempat. Manakah di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Apakah A. udara, B. kayu, C. air, atau D. batu bara? 3, 2, 1. Jawabannya batu bara. Terima kasih. Pertanyaan kelima. Mengapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam? Apakah A. mengapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam? Apakah B. supaya bisa digunakan terus-menerus oleh generasi sekarang maupun generasi masa depan? Apakah C. supaya harga jualnya mahal? Apakah D. supaya bisa dibuang dengan mudah? 3, 2, 1. Jawabannya B. supaya bisa digunakan terus-menerus oleh generasi sekarang dan masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.